Tidak mau. Tidak mau. Lepas. Tolong. Baru saja Reta sampai di depan rumah kontrakannya, sudah terdengar suara keributan di halaman rumah. Tampak adiknya sedang berusaha diseret oleh 3 orang lelaki tak dikenal. Sementara, ayahnya terkapar tak berdaya di tanah dengan wajah penuh luka pukulan. Buru-buru Reta memarkirkan motornya lalu berlari menolong adiknya. "Lepaskan adikku!" teriaknya. Ketiga lelaki berpenampilan preman itu menghentikan perbuatannya. Mereka membiarkan sang adik lepas dan berlari ke arah kakaknya. "Kak!" rengek Edis sembari memeluk kakaknya. Ia sangat takut ketika para lelaki itu mengatakan ingin membawanya pergi. "Sudah, Edis. Jangan takut. Kakak sudah datang." Meskipun sebenarnya Reta juga takut. Sebagai seorang kakak ia berusaha menampilkan rasa aman untuk adiknya. Reta melirik ke arah ayahnya. Mata mereka bertemu. Reta memberikan tatapan kebencian kepada lelaki yang harus ia sebut sebagai seorang ayah namun tidak bisa melaksanakan perannya dengan baik. Agus, ayah Reta, seorang pekerja serabutan yang hobinya berjudi. Hutang menumpuk yang dipikul dirinya tak lepas dari hasil kelakuan sang ayah. Orang-orang yang saat ini datang ke rumahnya pasti memiliki urusan dengan sang ayah. "Aku kira kamu tidak akan pulang, Reta. Untunglah kamu cepat pulang. Kalau tidak, adikmu akan aku bawa," ucap salah seorang dari mereka. "Aku bilang jangan ganggu adikku. Kalau kalian punya urusan dengan ayahku, bawa saja dia. Jangan libatkan kami dengan urusan lelaki tua itu." Reta berbicara dengan nada tegas. Kesabarannya sudah habis dengan kelakuan ayahnya. Ingin merasakan hidup tenang saja rasanya berat. Setiap hari ada saja orang yang datang dengan alasan menagih hutang. Entah berapa banyak sebenarnya hutang yang dimiliki sang ayah. Reta bekerja mati-matian mencicil juga masih ada yang datang menagih. Ketiga lelaki itu saling bertukar pandang. Mereka tertawa dengan perkataan Reta. "Untuk apa kami membawa tua bangkan yang tidak berguna itu? Disuruh kerja bangunan juga paling tidak akan kuat. Lebih baik aku bawa salah satu dari kalian. Setidaknya bisa menghasilkan uang. Kalian bisa menjadi salah satu pelakfer di tempat Madam Giselle." Mendengar hal itu, Reta menjadi geram. Bisa-bisanya mereka berpikir mau menjadikan dia dan adiknya seorang wanita penghibur hanya untuk melunasi hutang ayahnya. "Berapa lagi kurangnya hutang ayahku? Aku sudah tidak tahan lagi kalian terus mengganggu kehidupan kami." Nada bicara Reta terdengar bergetar saking menahan emosinya. "Bisa hutangnya masih 10 juta. Apa kamu bisa melunasinya sekarang? Kalau iya, kami berjanji tidak akan mengganggu lagi. Kecuali kalau ayahmu berhutang lagi." Hahaha. Lelaki bertato dan berbadan tambun itu begitu meremehkan dirinya. Uang sebanyak itu tentu saja Reta tidak punya. Gaji yang ia terima dari yayasan TK tempatnya mengajar hanya sekitar 4 juta dan hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Uang kontrakan, listrik, air, dan biaya sekolah sang adik. Ayahnya sama sekali tak pernah memberikan uang untuk mereka. Bahkan kerjaannya hanya menumpang makan dan tidur di kontrakan mereka. Reta membuka tasnya, mengambil amplop uang dari dalam. "Ini ada uang 10 juta. Tolong jangan datang lagi dan mengganggu kami. Kalau kalian masih kembali lagi ke sini, aku akan melapor pada polisi." Ia menyerahkan amplop berisi uang itu kepada salah satu dari mereka. Lelaki bertubuh tambun tersenyum-senyum setelah membuka isi dari amplop coklat itu. Ada banyak uang di dalamnya. "Wah, ternyata putrimu bisa diandalkan, Agus. Uangnya banyak sekali. Selamat. Kamu tidak akan kami bunuh," ucap lelaki itu kepada ayah Reta. "Tumben bisa dapat uang banyak. Kamu habis jual diri, ya?" tanyanya kepada Reta. "Apa itu urusanmu? Bukankah kamu hanya perlu uangnya?" Reta menjawab dengan nada ketus.
Tatapan matanya begitu tajam seakan ingin menghajar habis-habisan orang yang ditatapnya. Hahaha. Jangan galak-galak. Anak manis. Nanti cantiknya bisa hilang. Pergi. Usir Reta. Iya. Sayang. Kami juga akan pergi. Jaga ayahmu baik-baik. Jangan sampai berulah lagi. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, ketiga orang itu pergi meninggalkan rumah Reta. Mereka bisa bernapas lega, setidaknya hari ini bisa lepas dari masalah. Hidup dengan berbagai persoalan yang cukup berat rasanya begitu sulit, bahkan terkadang membuat Reta ingin menyerah. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Tanya Sangsha sembari berusaha bangkit berdiri. Apa itu penting untuk ayah tahu? Reta sudah tidak sudi melihat wajah lelaki itu. Sosok ayah yang dulu ia kenal penuh kasih sayang dan bertanggung jawab, kini tak lebih dari seorang beban keluarga. Ayahnya berubah setelah mengalami PHK dan kesulitan mencari kerja. Awalnya, ayah Reta bekerja sebagai seorang satpam di salah satu perusahaan besar. Gajinya mencapai belasan juta per bulan, jumlah yang sangat cukup untuk kehidupan mereka. Dikarenakan suatu alasan yang tak pernah diceritakan, sang ayah dipecat dari pekerjaannya. Kehidupan yang awalnya cukup, lambat laun menjadi semakin berat karena sudah tidak ada kepala keluarga yang bekerja. Ayahnya sudah berusaha mencari pekerjaan di tempat lain, namun tak ada yang mau menerima ayahnya. Kebutuhan yang terus berjalan membuat mereka terpaksa menjual satu persatu harta yang dimiliki. Dalam kondisi sulit, ibu mereka jatuh sakit. Dokter mendiagnosis sang ibu terkena tumor usus ganas. Butuh pembiayaan yang sangat banyak untuk menangani perawatan sang ibu. Rumah sampai harus dijual demi kesembuhan ratu di rumah mereka. Akan tetapi, ibu mereka akhirnya meninggal. Mereka harus tetap melanjutkan hidup bertiga tanpa memiliki apa-apa. Kontrakan yang mereka tempati juga terbilang kecil dan kurang layak. Untung saja Reta telah menyelesaikan kuliahnya di jurusan bahasa Inggris. Saking sulitnya mendapatkan pekerjaan, ia mencoba melamar pekerjaan di sebuah yayasan sekolah untuk anak usia TK. Ia diterima bekerja di sana dengan gaji yang lumayan. Sebejat apapun ayahmu ini, aku tidak pernah memerintahkanmu untuk menjual diri, Reta. Giliran sang ayah berkata dengan nada tinggi seakan sedang memarahi. Hah. Ucapan ayah tidak sama dengan apa yang ayah lakukan. Bukankah ini semua juga karena hutang ayah pada rentenir itu? Mereka mau membawa Edis. Reta makin emosi. Mereka tidak akan berani melakukannya. Itu ilegal. Bantah sang ayah. Hah. Oh iya. Apa ayah bisa menjamin? Mereka saja bisa memukuli ayah, apalagi hanya untuk menjual anak-anak ayah. Reta mengangkat tangannya, memberi kode agar sang ayah diam. Ia ingin didengarkan, bukan mendengarkan. Kalau tidak bisa menghidupi kami, tolong. Setidaknya jangan merepotkan. Aku sangat lelah setiap hari harus berurusan dengan mereka. Ayah minta maaf. Ayah memang tidak berguna, ucap sang ayah sembari menunduk. Ku tidak butuh kata-kata, tapi tunjukkan dengan perbuatan. Reta menarik tangan Edis agar masuk bersamanya ke dalam rumah. Ia membiarkan sang ayah tetap di luar dan mengunci rumah dari arah dalam. Ia berharap ayahnya akan pergi dari sana dan tidak akan kembali. Dat, panggil Kenzo. Kenapa? Sayang. Bara menoleh sebentar ke sampingnya sembari mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang. Kapan kita ke Amerika? Katanya Momi Kenzo ada di sana. Kenzi tampak duduk lemas di sebelah ayahnya. Sejak tadi ia malas-malasan memainkan mainan yang baru dibelikan ayahnya. Bara mengambil napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Dadanya terasa sesak setiap kali putranya menanyakan tentang keberadaan Sylvia. Ia sendiri tak tahu tepatnya wanita itu ada di mana. Berkali-kali sudah ia coba hubungi, namun tak pernah tersambung. Entah wanita itu masih mengingat anaknya atau tidak. Bara cukup tahu diri jika Sylvia masih marah kepadanya. Dulu,
Ia pernah memaksanya agar berhenti kerja dan fokus mengurus keperluan rumah tangga di rumah. Wanita tipe mandiri seperti Sylvia tak akan pernah betah berada di rumah. Namun, setidaknya wanita itu harus peduli pada putra yang telah dilahirkannya. Mommy masih sibuk, sayang. Kita tidak boleh mengganggunya. Nanti kalau sudah tidak sibuk, Mommy pasti pulang untuk menemuimu. Kenzo terdiam. Ia memilih memukul-mukulkan dua mainan superhero yang ayahnya belikan untuk melampiaskan kekesalannya. Ayahnya selalu membuat alasan agar dia tak bisa bertemu dengan ibunya. Bara heran sendiri. Biasanya Kenzo tidak seperti ini. Anak itu sudah lama tidak pernah lagi membahas tentang ibunya. Ia terlihat selalu ceria setiap pulang sekolah. Apa ada masalah di sekolah? Tanya Bara. Tidak mungkin Kenzo tiba-tiba menanyakan ibunya tanpa sebab. Guru di sekolah bilang Kenzo dibuang Mommy, Dad. Bara terkejut mendengar laporan dari putranya. Bisa-bisanya seorang guru bergosip tentang masalah pribadi keluarga muridnya di sekolah. Bahkan sampai harus didengar oleh murid tersebut. Apa guru yang tadi bersamamu? Bicara apa saja dia kepadamu? Bukan Miss Reta, Dad. Miss Reta baik. Bara kira wanita yang bersama Kenzo saat ia datang menjemputnya merupakan guru Kenzo. Kalau bukan guru Kenzo, kenapa ia masih berada di sana menemani Kenzo? Seperti apa guru yang berani membuat putranya menjadi bersedih hati? Kalau bukan Miss Reta, lalu siapa? Tanya Bara. Ia memang tak pernah menjemput Kenzo di sekolah sebelumnya. Pak Diman yang lebih tahu karena setiap hari mengantar jemput Kenzo. Gurunya Kenzo. Dad. Siapa? Sayang. Dedi kan tidak tahu. Miss Dian. Jawab Kenzo dengan nada kesal. Besok Kenzo tidak mau sekolah. Kenzo tidak suka Miss Dian. Hei. Jagoan Dedi tidak boleh seperti itu. Besok biar Dedi datang ke sekolah untuk menasihati Miss Dian supaya tidak membicarakan tentang Mommy lagi. Tapi, Kenzo harus tetap mau sekolah, ya. Kenzo menggeleng. Wajahnya terlihat kesal. Jadi, Dedi harus bagaimana supaya Kenzo berhenti marah. Ini pertama kalinya Bara sulit berdiskusi dengan putranya. Hari ini Kenzo sangat keras kepala. Kenzo mau pindah ke kelas Miss Reta, Dad. Kenzo tidak mau di kelas Miss Dian. Bara mengembangkan senyum. Ternyata putranya sedang menjadi orang yang pemilih. Memangnya Miss Reta itu guru yang baik? Kenzo mengangguk. Oke, kalau itu maunya Kenzo. Nanti Dedi telepon kepala sekolah supaya kelasmu dipindah. Apa kamu senang? Tanyanya. Kenzo tersenyum lebar. Terima kasih, Dad. Bara lega bisa melihat senyuman di wajah Kenzo telah kembali. Rasanya seluruh perjuangannya sebagai orang tua tunggal akan sia-sia jika Kenzo tidak merasa bahagia. Sekarang kita ke rumah sakit dulu, ya. Kita lihat bagaimana kondisi Pak Diman. Pak Diman tidak mati kan, Dad? Tanya Kenzo polos. Bara tak bisa menahan tawanya dengan pertanyaan yang keluar dari mulut kecil Kenzo. Tentu saja tidak, sayang. Pak Diman baik-baik saja. Katanya hanya bagian dahinya saja yang terluka karena benturan. Syukurlah kalau Pak Diman tidak mati. Nanti Kenzo bingung tidak ada yang mengantar ke sekolah lagi. Dedi kan sibuk kerja. Ucapan Kenzo membuat Bara tersenyum kaku. Kenzo yang sekecil itu pasti sering merasakan kesepian karena ditinggal bekerja olehnya. Apalagi ibu kandungnya juga pergi entah kemana. Untung saja putranya anak yang pintar. Pasti akan kuat menghadapinya. Kenzo. Panggil Bara. Iya. Kenzo mulai terlihat asyik memainkan mainannya. Akhir pekan mau menginap di tempat Oma? Tanyanya. Kenzo menoleh ke arah sang ayah dengan binar mata bercahaya. Ia sangat antusias setiap kali diajak berkunjung ke rumah neneknya. Mau Dad? Kenzo mau. Serunya. Kenapa kamu suka sekali kalau Dedi bilang mau ke rumah Oma? Kamu lebih suka tinggal di sana daripada tinggal dengan Dedi.
Bara sedikit iri anaknya merasa lebih nyaman di rumah orang tuanya. Soalnya di rumah Oma ramai. Dat. Seru. Banyak orang. Ada Oma, Opa, Aunty Mika, Uncle Aryo, Eril, dan Giselle. Mita merupakan adik kandung Bara yang memilih untuk tinggal di kediaman orang tuanya bersama suami dan anak-anaknya. Aryo, suami Mika kini yang membantu sang ayah meneruskan perusahaan keluarga. Sementara, Bara memilih untuk merintis bisnisnya sendiri. Kenzo paling suka bermain dengan sepupunya, Eril dan Giselle yang usianya masih sepantaran dengan Kenzo. Eril berusia 5 tahun dan Giselle 7 tahun. Adiknya lebih dulu menikah daripada dirinya sehingga anak Mika lebih tua dari Kenzo. Dat, kenapa kita tidak tinggal saja di rumah Oma? Jarak kantor Dedi dari rumah Oma jauh, sayang. Lalu, bagaimana juga dengan sekolahmu? Kan jauh juga. Bara harus pandai mencari alasan karena pasti Kenzo akan tetap meminta untuk tinggal bersama neneknya. Tapi kan Kenzo bisa pindah ke TK Eril. Kalau Dedi kerja saja di perusahaan Opa, seperti Uncle Aryo. Kenzo sangat pintar mengatur orang. Bara dibuat senyum-senyum dengan pendapatnya. Katanya mau diajar Miss Reta. Kalau kamu pindah, nggak jadi murid Miss Reta nanti. Ah, iya. Kenzo menepuk dahinya. Kenzo sampai lupa. Bagaimana kalau Miss Reta juga ikut dipindah ke sekolahan Reza, Dat? Dedi pasti bisa, kan? Bara mengerutkan dahi. Ide anaknya semakin aneh. Kamu pikir Miss Reta patung bisa dipindah-pindah? Dedi Kenzo kan hebat. Biasanya apa saja bisa. Kenzo memperlihatkan binar matanya yang penuh harap. Tatapannya seperti seekor kucing yang sedang merayu pemiliknya agar diberikan hadiah. Dedi tidak sehebat itu, sayang. Dedi kan orang biasa. Bukan Batman atau Superman. Kenzo memanyunkan bibirnya tanda sedang kesal. Bara jadi tahu kalau sebenarnya anaknya itu sangat merasa kesepian. Ia berharap kehidupannya bisa menyenangkan seperti ketika ia berada di rumah neneknya. Bara bisa saja membiarkan Kenzo terus tinggal di sana. Namun, juga menyayangi anaknya. Ia tidak bisa berlama-lama jauh dari sang anak. Kalau harus tinggal di rumah orang tuanya, ia akan ditanya-tanya kapan mau menikah lagi. Terlebih adiknya yang tukang kompor dan sangat menyebalkan.